ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد حضرات المحترمون hadirin jamaah Masjid Jami Miftahul Jannah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus Ketua DKM Bapak Haji Sudarto dan segenap para staf-stafnya. Doakan beliau sehat afiat panjang umur selalu diaminkan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus ya Bapak Haji Wardoyo, Pak Ustaz Syukri dan segenap jamaah yang istiqomah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisyihah wal afiyah fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutin kajian kitab Safinatun Najah di fasal menerangkan tentang yalzamu fihi niyatul imam, membahas tentang niatnya seorang imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naqabihu bi barakati ulumi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Ila an qala faslun alladhi yalzamu fihi niyatul imam arba'un: al-jum'atu wal mu'adatu wal manzuratu jama'atan wal mutaqaddimatu fil matari. Fasal menerangkan tentang wajibnya seseorang itu berniat imaman di dalam 4 sholat. Artinya niat imam ini menjadi hal yang wajib. Berarti kalau enggak niat imam bisa dikatakan enggak sah. Ya. Artinya bahwa falau tarakaha fiha lam tasih salatu ilal mandurah fa innaha tan'akid furada wa ya'sam. Kalau seandainya dia meninggalkan niat imam itu, maka tidak sah salatnya. Wala tajibu niyatul imam fi ma siwa hadhil arba' lakin labudda minha li husuli fadilatil jamaah. Jadi maksudnya bagaimana? Artinya bahwa niat imam ini ada yang dikatakan wajib sehingga enggak sah sholatnya. Ada yang mengatakan bahwa niatul imam ini sunnah, artinya untuk mendapatkan fadilah jamaah, sehingga dikatakan la tajibu niatul imam siwa hadil arba'. Berarti tidak diwajibkan niat imam selain dari dalam 4 sholat ini. Walakin akan tetapi labudda minha akan tetapi harus niatul imam kalau dia sholatnya berjamaah. Untuk apa? Lihusuli fadilatil jamaah, untuk dia mendapatkan fadilah jamaah. Maksudnya apa? Kalau seandainya kita lupa niat, kita jadi imam nih, kemudian kita lupa niat, makmumnya tetap sah, kita juga tetap sah. Cuman kita kalau nggak niat imaman, maka kita nggak dapat fadilah jamaah. Paham ya? Sehingga niat imam ini nggak dikatakan menjadi syarat dalam niat. Kan yang menjadi syarat kan usolli fardhu dhuhri, kan gitu ya. Pernah kita bahas ya. Kalau salat 5 waktu itu ya, usolli fardhu dhuhri, 4 raka'atin mustaqbilal qiblah, adaan, ya kan? Lillahi ta'ala, ya, itu sunnah. Jadi yang wajib 3. Yang ketika kita lagi takbiratul ihram, sehingga kita enggak disibukkan dengan niat. Paham? Jadi enggak Allah, kan gitu ya. Kalau kita tahu ilmunya, berarti yang wajib cuma 3. Allahu Akbar cukup. Allah usolli fardhu dhuhri akbar. Cuman kalau kita berjamaah disunnahkan untuk niat makmuman atau imaman. Usolli fardhu dhuhri imaman kalau kita jadi imam. Usolli fardhu dhuhri makmuman. Terus kalau yang kita baca lillahi ta'ala itu waktu kapan? Ketika sebelum takbir. Kan kita sunnah tuh ya, talaffuz bin niat itu sunnah. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblah adaan makmuman lillahi ta'ala.
baru kita niat lagi itu Allah. Nah di situ tuh usolli fardhu dhuhri makmuman. Kalau kita niat imaman, usolli fardhu dhuhri imaman, Allahu akbar, sah udah. Sah niatnya, dapat fadilah jamaah. Kalau kita nggak niat makmuman, sah nggak salatnya? Tetap sah. Cuman kita nggak mendapatkan fadilah jamaah. Kalau kita nggak niat makmuman, atau kita lupa niat imaman. Falau nawaha fi asnaiha, bagaimana kalau seandainya kita di pertengahan sholat baru ingat hasalat lahu min hinan niyah faqat, maka dikatakan boleh dia niat di tengah sholat. Allahu akbar, sholli fardhu. Sama seperti kita dicolek, tadi colek ya. Pertama kan kita jadi makmum, kemudian ada orang telat datang nih, nggak dapat imam pertama. Aduh, saya nggak ada perjamaah nih. Udah saya pegang deh yang di belakang tetap. Kan tadi kita niat makmuman ya. Kemudian kita jadi imam, maka boleh tuh kita pindah. Nawaitu apa? Saya niat menjadi imam minal makmum. Nawaitul imaman minal makmum. Jadi kita dapat fadilah imam. Cuman itu pun sunnah. Karena kita udah dapat fadilah jamaah dari yang pertama. Cuman agar orang yang tadi itu mendapatkan fadilah jamaah dari kita. Boleh. Atau nggak niat juga nggak apa-apa, nggak menjadikan batal. Paham ya? Jelas ya? Jadi niat imaman ini tidak menjadi syarat dalam sholat, dalam niat sholat, sehingga kalau kita nggak niat nggak menjadikan batal sholat kita. Itu paham ya? Ini imaman bukan makmuman ya, kita bicara imaman. Cuman kalau seandainya kita niat di pertengahan sholat baru ingat, oh iya kita jamaah nih, saya menjadi imam. Ya Rabb, nawaitu imaman lillahi ta'ala, saya niat jadi imam karena Allah Ta'ala. Boleh di pertengahan sholat ya, maka kita dapat fadilah jamaah ya. Sholat kita tetap sah ya. Nah yang kita bahas ini, kalau dia nggak niat imaman batal sholatnya. Paham? Yang 4 ini kalau dia menjadi imam kemudian dia lupa imaman, batal sholatnya. Harusnya bagaimana? Berarti harus ada lafaz imaman di hatinya. Usolli fardhul jum'ah, misalkan ya, imaman. Nah, imaman di hati itu lillahi ta'ala bersah. Kenapa? Nah di sini nih dijelaskan bahwa 4 sholat inilah yang sehingga kalau seorang imam itu nggak niat imaman nggak sah. Yang pertama apa? Al-jum'atu, sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat itu nggak bisa sholat sendiri. Sholat Jumat itu nggak bisa dilakukan sendiri. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, kita terlambat, bisa nggak sholat sendiri? Bisa, ya kan? Nggak menjadikan gugur sholat Idul Fitri kita. Atau sholat zuhur dah, kita ketinggalan berjamaah dengan imam, asar ketinggalan, kita boleh gak sholat sendiri? Boleh, sah. Cuman hanya saja kita nggak mendapatkan fadilah jamaah. Cuman kalau kita sholat Jumat terlambat sampai ini udah salam, kemudian kita sholat usolli fardhu apa lillahi ta'ala sendiri, nggak sah. Karena sholat Jumat itu harus berjamaah. Apalagi dalam mazhab Syafi'i harus terdiri dari 40 orang. Paham? Sehingga nggak bisa tuh orang kalau ketinggalan sholat Jumat kemudian dia qadha sholat Jumat lagi 2 rakaat, nggak boleh. Lalu bagaimana? Maka dia mengqadhanya dengan sholat zuhur. Usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, qadhaan lillahi ta'ala anil jum'ah. Ya? Kalau dia nggak keburu, nggak kecandak sholat Jumatnya, ternyata udah selesai. Nah, kembali pembahasan. Artinya seorang imam sholat Jumat itu nggak boleh lupa tuh niat imaman. Penting tuh. Artinya apa? Karena kalau dia nggak niat imaman, maka sholatnya nggak sah. Maka kalau udah nggak sah, jamaah juga bisa nggak sah. Karena di sini niat imaman yalzam, wajib. Ketika sholat Jumat, jelas ya? Ya makanya imam khatib Jumat itu harus benar-benar paham dan harus benar-benar ngerti gitu, nggak sembarangan khutbahnya,
juga harus benar-benar rapi, teratur rukun-rukunnya, kan gitu. Karena di situ ada syarat dan juga rukun di dalam khutbah. Itu. Ya. Paham? Wasani yang kedua al-mu'adah. Apa mu'adah? Artinya mengulangi sholat. Kalau kita bahasa kita mah i'adah, ngulang sholat. Contohnya gimana? Contoh, kita udah sholat nih Isya tadi, udah sholat berjamaah sama imam. Akhirnya ada jamaah yang lain atau teman kita, atau mungkin kita pulang dah. Biasanya ada pertanyaan, Bib, saya tiap subuh tuh saya punya jamaah ya di dekat sana. Bib, saya karena dia belum punya anak nikah, istri saya suka ngeluh pengen banget diimamin sama suaminya, terutama subuh sama maghrib gitu. Yang lain nggak apa-apa dah, kalau nggak subuh sama maghrib, subuh sama isya dah gitu. Karena suaminya kerja tiap hari, pulang kadang-kadang malam ya, berangkat setelah subuh gitu. Nah jadi dilema, Habib, saya biasanya subuh udah rutin tuh di masjid ya kan gitu. Cuman istri minta saya berjamaah dengan dia. Jadi saya bagaimana? Apa saya harus korbankan nggak ke masjid, sholat dengan istri, kan gitu ya? Paham nggak? Karena kan mindsetnya mereka masa sholat 2 kali kan gitu ya? Ya? Padahal boleh-boleh aja deh sholat. Bagaimana solusinya? Makanya tadi kalau memang karena kan istri pasti ada waktunya dia head, kan gitu. Terus kemudian harus apa saya korbankan nggak ke masjid ya? Kalau memang sampean sayang nggak mau tinggalkan masjid, sampean sholat lagi di rumah gitu. Lalu bagaimana caranya? Nah, tadi itu dia sholat dulu di masjid berjamaah ya kan, setelah selesai dia pulang ke rumah sholat bersama istrinya. Pasti kan dia jadi imam, nggak mungkin dia jadi makmum ya. Makanya kadang-kadang kalau kita udah sholat nih, ada ngajakin sholat lagi, saya jadi makmum ya gitu, khawatir lupa niat imaman. Karena sholat yang kedua itu yang kedua kali ya, namanya kan ngulang, maka wajib imam itu niat imaman. Paham nggak? Jadi kayak tadi ya, ketika dia pulang untuk menjadi imam istrinya, maka dia niatnya bagaimana? Usolli fardhu subhi imaman gitu. Boleh dia niat qadaan, silahkan, atau apa namanya lillahi ta'ala. Artinya harus ada lafaz imaman di hatinya, karena tadi masuk dalam kategori yalzam atau wajib. Paham? Itu contoh aja. Jadi sehingga ketika dia masjid juga dapat, di rumah juga dapat untuk mengimami istrinya. Atau kayak kita tadi, kita udah sholat isya, cuman ada jamaah yang ketinggalan. Ustaz, Pak Haji, saya minta ini dong biar saya dapat fadilah jamaah, biar sholat bareng sama saya, kan gitu ya. Cuman Pak Haji jadi imam, saya nggak bisa jadi imam misalkan. Ayo, oke, saya jadi imam. Maka saya yang jadi imam ini harus niat imaman agar sholatnya sah. Paham? Ya, karena sholat yang pertama itu tadi kita juga tetap dianggap sah dengan sholat yang i'adah. Nah, maka sholat i'adah itu yang dimaksudkan sholat 2 kali itu tadi, dalam arti kita mengulang sholat. Apalagi ditambah kalau niat qadha, menutup sholat-sholat kita mungkin terdahulu ada yang kelupaan, ya kan, kelewat, ya. Cuman nggak usah dihitungin juga. Oh, saya udah berapa hari nih ya. Dulu saya pernah zaman jahiliyah nggak sholat, saya sekarang mulai qadha, nggak kelar-kelar gitu kalau ingat dulu, ya kan? Ingat dulu bahasanya gitu ya. Waktu zaman-zaman nggak perhatian sama sholat mungkin, sedangkan kita sudah balik, kan gitu ya. Cuman kita tetap husnuzon selama kita taubat, minta ampun sama Allah, ya, insya Allah dosa kita diampunin. Kayak tadi dah contoh kita puasa Asyura. Jaminannya apa? Fadilahnya apa? Allah ampunin dosa kita setahun yang lalu, ya kan? Berarti udah yakin aja sama Allah. Ketika kita melaksanakan ibadah,
yang fadilahnya dapat ampunan, dosa kita diampunin sama Allah insyaallah. Ya cuman tanpa kita meremehkan dosa. Paham? Ya, jadi kita nggak usah harus kita ingat dulu saya berapa kali ya kagak sholat, dulu saya berapa kali ya nggak puasa, ya capek kalau begitu, ya kan? Harusnya kita nggak sampai seperti itu. Jelas ya? Jadi sholat i'adah namanya itu, atau mu'adah. Kemudian yang ketiga, wasalis al-manduratu jama'atan, dia niat nazar berjamaah. Saya niat nih, saya nazar nih, kalau proyek saya goal, saya selama 3 hari sholat berjamaah. Wah, berarti jamaahnya itu kalau misalkan proyek goal bukan fardu kifayah, jadi fardu ain. Kalau dia nggak sholat dosa dia. Paham? Berjamaahnya bagaimana? Kalau jadi makmum ya udah niat makmuman, biar dapat fadilah jamaah. Ternyata dia jadi imam, maka wajib dia harus niat imaman. Kalau nggak niat imaman nggak sah. Paham? Paham? Kalau misalkan dia itu nazar untuk sholat secara berjamaah sekian hari misalkan, nah, sehingga dia punya perjanjian untuk sholat berjamaah, maka niat imaman di sholat nazar itu hukumnya wajib. Kan ini bukan sholat yang kedua kali, walaupun sholat sekali. Yang pertama, ya kan? Ternyata zuhur azan, qomat, dia datang, wah dia jadi imam. Sedangkan ini sholatnya sholat nazar nih, karena dia udah janji selama 3 hari secara rutin sholatnya harus berjamaah di masjid. Nah, nazarnya dia itu ketika dia berhasil. Cuman kalau memang belum berhasil ya nggak perlu. Jadi pahamin nazar itu kalau misalkan apa yang dinazarkannya itu sudah hasil, masih proses ya belum, berarti belum berlaku nazarnya sampai benar-benar sukses. Jelas ya? Kemudian yang keempat, al-mutaqaddimatu fil matar. Al-mutaqaddimatu bil matar jam'u takdim. Nah, salah satu orang yang dibolehkannya menjamak takdim ketika hujan tanpa henti. Artinya dia ini nggak pernah nggak sholat kecuali di masjid. Ya. Dan ekstrim cuacanya. Kemudian kalau ke masjid bukan kayak dari sini ke kontrakan, ke rumah, kan deket ya. Terus sekarang juga udah punya payung, kan gitu. Ini bicara dulu ketika dia ke masjid itu jauh. Jauhnya dalam arti apa sih? Orang dulu itu punya masjid jami itu di tengah kota. Di kampung-kampung itu kebanyakan musola. Musola itu biasanya tidak digunakan untuk jumatan. Jadi dia kalau jumatan harus ke masjid, gitu. Jumatan harus ke masjid. Nah, sehingga akses untuk ke masjid itu jauh. Atau tadi dia udah rutin ke masjid setiap hari dengan jarak yang lumayan jauh dia jalan. Akhirnya satu musim ini musim hujan terus. Jadi kalau sore hujan gitu ya, sekarang nih misalkan gitu ya. Ya kan? Jadi kalau saya zuhur di masjid kemudian pulang nanti asar balik lagi, wah merepotkan dah. Ya kan? Susah gitu. Hujannya nggak berhenti, nggak ada payung, nggak ada ini, ya kan? Jalanannya becek lagi. Ya. Maka dibolehkan tuh dia menjamak takdim. Asar ditarik di zuhur, ya kan? Asar ditarik di zuhur. Maka ketika dia menjamak takdim, kalau dia menjadi imam, maka wajib dia imam. Berarti nanti asar nggak usah salat lagi karena udah menjamak takdim. Disebabkan hujan yang lebat, ya. Kalau sekarang mah kita hujannya itu bikin kita kalau lewat ke masjid, kalau sampai ke masjid pasti lewatin banjir dulu sepinggang misalkan gitu, ya kan? Makanya wah ini hujan nih, kita udah jamak takdimnya di masjid, ayo, misalkan kita jamak takdim dulu. Kalau kita jamak takdim, niat imaman, nah imam itu wajib.
udah kita bubar dah. Nanti asar nggak usah kesini, ya kan? Nanti kesini lagi maghrib apa isya kan gitu. Ya kalau emang berhenti. Alhasil di situ ketika dia mengerjakan sholat secara takdim, jamak takdim karena sebab hujan ya, karena sebab hujan, bukan karena musafir. Kalau musafir kan boleh itu menjamak, cuman di situ nggak wajib niat imaman. Arti nggak wajib ini tadi ya, tidak menjadikan batal sholatnya kalau dia nggak niat imaman. Cuman kalau nggak niat imaman hilang pahala jamaahnya, sekalipun dia sholat berjamaah. Makanya kayak kita sholat tuh isya harus ada niat makmuman. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan pahala jamaah. Cuman kalau kita Allahu Akbar nggak niat lagi makmuman, hilang mendapatkan fadilah jamaahnya dalam mazhab Syafi'i. Jelas? Ada yang mau tanya kira-kira? Ya. Jadi disampaikan bahwa sholat Jumat Ya. apabila ketinggalan berarti Kodok. Pertanyaannya kalau ketinggalan satu rakaat Iya. itu karena kemacetan, Iya, telat. ternyata kita nggak ngejar, ternyata hanya kebagian satu rakaat. Ya, nah bagaimana orang ketinggalan sholat Jumat? Patokan, artinya dia masih mendapatkan Jumatan ketika ruku yang kedua. Sama kayak kita sholat orang dikatakan telat satu rakaat kalau dia nggak ruku bersama imam. Paham? Contoh Pak, Haji, kita datang nih, imam udah baca surat, kemudian kita Allahu Akbar, imam ruku, udah nggak usah baca Fatihah, kita langsung ruku aja. Setelah takbir takbiratul ihram, nggak usah sibuk dengan Fatihah, Allahu Akbar, kita ruku bersama imam, masih dapat satu rakaat. Cuman kalau misalkan kita datang baca surat kemudian kita takbir Allahu Akbar, kita mau ruku, imam udah sami Allahu liman hamidah, nggak dapat ruku bersama imam, berarti kita dihitung telat satu rakaat. Paham? Artinya tolak ukur kita telat rakaat itu di dalam ruku bersama imam. Kalau kita masih dapat ruku bersama imam, berarti kita nggak telat satu rakaat walaupun kita nggak baca Fatihah. Cuman kalau sudah kita telat ruku bersama imam, apalagi imam udah sujud, udah tidak aja kita baru takbir, maka kita nggak dapat satu rakaat. Artinya kita harus nambah satu rakaat. Nah, yang jadi pertanyaan tadi Pak Haji, kalau misalkan kita telat, ternyata baru satu rakaat, pas kita datang baca Fatihah cuman rakaat kedua, bagaimana? Kita harus ngulang zuhur 4 rakaat atau kita harus nambah 4 rakaat? Artinya nambah 3 rakaat. Kalau misalkan masih telat satu rakaat, kita cukup nambahnya satu rakaat. Tetap satu rakaat. Karena tolatnya satu rakaat, kan gitu. Cuman kalau seandainya kita telat, ternyata imam udah tahiyat akhir. Paham? Kita datang imam udah tahiyat akhir nih. Jangan tahiyat akhir. Kita datang kita nggak bisa ruku bersama imam rakaat kedua nih. Kita datang Allahu Akbar, imam Allahu Akbar. Kita baru mau ruku, imam udah bangun. Kita nggak dapat ruku bersama imam, kan gitu ya? Berarti kan dia kalau sholat yang lain berarti dia harus mengqadha 2 rakaat dong. Kayak subuh itu misalkan ya. Berarti dia tinggal nambah 2 rakaat. Cuman kalau Jumat nggak bisa. Maka ketika dia sudah telat ruku bersama imam ruku yang kedua, maka dia harus sholat zuhur qadhaan 4 rakaat dia. Iya, jadi hitungannya salat zuhur, nggak salat Jumat. Atau misalkan tahiyat akhir nih, udah tahiyat akhir, udah kita niat salat zuhur itu, cuman dapat fadilah jamaah, cuman kita niatnya zuhur 4 rakaat berarti. Itu maka udah lewat. Iya, artinya patokan dia nggak bisa salat Jumat ketika telat di ruku yang kedua, ruku rakaat kedua. Di situ. Cuman kalau misalkan masih dapat 1 rakaat, ya kan? Masih kita datang, imam baru bangun dari rakaat pertama, baca Fatihah, kita dapat tuh kan? Maka tinggal nambah 1 rakaat aja. Gitu. Kalau kita makmum masbuk di sholat Jumat.
Kita nggak dengerin khutbah nggak masalah, masih dihukumi sunnah itu boleh. Gitu. Mungkin saya juga Ya. dia membahas masalah syariat Iya. seandainya mungkin suatu kaum posisinya di pelosok lah. Iya. Apa jamaahnya mungkin ada 7-8 itu Iya. dilaksanakan sholat Jumat. Iya. Karena kan ada khotib, ada bina muslimah kan. Benar. Boleh apa itu sah kan? Iya. Lah bagaimana hukum kalau misalkan sholat kurang dari 40? Nah, itu tadi. Kalau dalam madhab yang lain ada sebagian pendapat membolehkan lid darurah. Lid darurah dalam arti keadaan darurat. Contoh kayak tadi itu, satu kaum ternyata dia satu kampung ini penduduknya sedikit, mungkin merantau atau kerja sehingga nggak bisa dia sholat akan apa, ternyata dia nggak bisa ngumpulin 40, yang ada cuma 20 atau 10. Kalaupun dia harus sholat berjamaah, Jumat berjamaah jauh gitu, ada di kampung seberang gitu, maka dia boleh tuh mengadakan sholat Jumat dengan jumlah yang 10 orang. Ambil pendapat di luar pendapatnya Imam Syafi'i. Ya kayak kita corona kan, iya corona kan kita nggak boleh tuh, ya kan? Kadang-kadang 5 udah bikin ada 5 Jumat ya. Ada darurat karena kalau kita sebagian ulama mengatakan kalau sampai 3 kali Jumat kita nggak Jumatan, sekalipun kita sholat zuhur, nah itu bahaya juga. Kalau sekali bolehlah kita ganti dengan zuhur. Cuman kalau 2-3 kali seterusnya, ini karena aturan pemerintah, nah ini bahaya juga. Gitu. Kalau sampai akhirnya orang mengentengkan sholat Jumat, nah udah kemarin aja corona nggak apa-apa kita ganti sholat zuhur, ya kan? Nah, artinya Kemarin itu waktu posisi corona di masjid kekosongan. Iya. Itu bagaimana? Mungkin barangkali itu kan aturan pemerintah ya. Iya, boleh kita taati aturan pemerintah. Cuman kalau memang sekiranya kita udah nggak bisa sama sekali bikin sholat Jumat, sholat zuhur. Cuman jangan berjamaah di masjid. Ini kadang-kadang sholat zuhur berjamaah di masjid. Nah, ini yang jadi masalah lagi, ya kan? Ngapain sholat zuhur berjamaah? Iya, itu yang jadi masalah, ya kan? Jadi sholat Jumatannya kagak boleh, sholat zuhurnya boleh berjamaah. Kan aneh gitu aturannya. Kalau memang nggak boleh, udah tutup sekalian, nggak boleh sholat jamaah kan gitu. Udah. Cuman kan bahaya kalau satu kaum udah nggak ada sholat berjamaah, dosa semuanya, gitu. Itu yang bahayanya gitu. Karena kan sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah dilarang berjamaah, maka itu yang jadi perdebatan lah. Gitu. Makanya disiasati, dibolehkan dengan pendapat ulama yang lain. Cuman tadi dengan jaga jarak, jumlahnya pun nggak harus 40 gitu. Cuman tetap Jumatan boleh diadain gitu. Sekalipun kurang dari 40. Cuman kalau nggak ada udzur, nggak ada darurah, nggak ada sebab musabab, nggak boleh dia. Nggak ada sebab musabab, cuman ternyata dipaksakan karena itu tadi masjid sono kedekatan masjid akhirnya pecah jamaahnya. Akhirnya ketika Jumatan nggak nyampe 40, dipaksain. Ada juga nggak boleh. Makanya kan ada pembahasan masalah tentang sholat Jumat, kemudian bikin masjid harus ada jarak kan gitu. Kalau sekiranya udah penuh ini nggak muat, boleh dibikin masjid. Itu pun jangan sampai kedengeran suaranya dari sini ke sana. Nah, sini kedengeran, sono kedengeran. Nah ini nggak boleh gitu. Makanya ada jarak gitu. Seperti itu. Kalau posisi sholat Jumat itu kalau di daerah kan masjidnya jauh gitu. Iya. Nah terus umpama di kampung itu hanya ada musola, boleh nggak untuk dipakai untuk sholat Jumat? Iya. Jadi kalau seperti itu posisinya sah-sah aja musola menjadi masjid kan gitu. Kalau memang ternyata jauh untuk ke masjid. Misalkan kayak tadi aksesnya jauh, kemudian hujan misalkan. Akhirnya kesepakatan di kampung kita bikin deh Jumatan di sini gitu. Enggak menjadi masalah untuk lid darurah. Tapi kalau terus menerus mungkin fungsionalisnya harus dirubah gitu ya. Gitu. Iya. Misalkan ke masjid jauh terus, situ aja musola.
Makanya setiap Jumat memberikan kesempatan untuk harus di musola terus. Berarti Iya. fungsinya musola harus dirubah aja. Jadi harus masjid. diangkat jadi masjid gitu. Awalnya jadi musola harus diangkat menjadi masjid. Sebenarnya iya, sebenarnya musola, adanya musola ini jadi Jumatan ada jadi masjid dulu begitu sama. iya. Karena terpaksa ada isinya tuntutan dari warga, Masyarakat. masjid ya dipaksakan ya jadi masjid. Iya. Musola. Awalnya musola. Apalagi kemarin corona banyak yang musola jadi masjid. Ya kan? Hah? Iya, masjid corona. Awalnya musola, akhirnya dijadikan masjid. Salah satunya memang mungkin karena penduduknya udah banyak, kakaknya banyak gitu. Artinya udah padat, kalau dia harus ke sana ya jauh gitu salah satunya. Artinya sebagian ulama masih ada yang membolehkan. Cuman kalau kayak kita mau hati-hati ya cari masjid jami kan gitu. Makanya sebenarnya nama musola ini apa ya? Hanya di Indonesia, di luar itu semua namanya masjid. Musola itu bisa dikatakan tempat sholat di dalam rumah musola. Kayak kita punya rumah, ya kan? Ya, kita punya rumah ada tempat sholat tuh, namanya musola. Iya. Di luaran sudah disebutnya masjid. Kalau di luaran namanya udah masjid. Tanah yang dibangun untuk sholat berarti masjid udah. Cuman masjid itu ada masjid jami, ada masjid ghairu jami. Makanya di alun-alun itu pasti orang kenalnya itu masjid jami kan gitu. Kalau di kampung-kampung masjid aja ghairu jami, nggak dibikin sholat, nggak dibikin sholat Jumat maksudnya gitu. Ya, jadi masjid cuman nggak dibikin sholat Jumat gitu. Ya, saya kemarin di Hadramut itu di Sewun, masjid jaminya ada 2. Yang lainnya masjid banyak berdekatan, bahkan hitungannya ini masjid paling berapa meter, 5, 10, 20 meter masjid juga itu. Cuman hanya untuk sholat berjamaah 5 waktu gitu, nggak jadi masalah gitu. Tinggal kita mau pakai sholat yang mana kan gitu. Nah, cuman kan ya di sana kita dalam perjalanan kita masuk masjid itu mau sholat. Ternyata di dalam itu lagi ada yang sholat. Kita mengikuti. ya. Kebanyakan biasa gitu. Nah, ternyata yang di depan imam itu Sholat sunnah. menjalankan sholat sunnah. Mbak dia. Bukan jamaah takdim. Oh iya. Itu hukumnya gimana? Nah, bagaimana kita bermakmum dengan sholat yang berbeda kan gitu ya? Pada dasarnya kalau kita benar nggak tahu dia sholat jamak, ya kan? Kita nggak paham nih dia sholat jamak. Artinya sholat jumlah rokaatnya lebih sedikit daripada rokaat kita. Kan otomatis kan? Kalau misalkan dia sholat jamak yang 4 rokaat misalkan, kemudian kita juga 4 rokaat berbarengan, nggak masalah. Sekalipun dia zuhur kita asar misalkan, ya kan? Karena kita sebagai makmum yang penting kita mendapatkan imam kan gitu. Cuman yang jadi masalah kalau misalkan dia sholat yang 3 rakaat kita 4 rakaat dan dibarengan ketika rakaat pertama. Paham? Enggak, terbalik. Misalkan dia 4 rakaat kita 3, ya kan? Paham nggak? Kita lebih sedikit jumlahnya daripada imam. Lah imam masih bangun, kita udah selesai. Nah ini nggak nyambung gitu. Kalau imamnya lebih sedikit, kita nggak masalah. Contoh ya, misalkan kita datang musafir, mampir ke rest area, kemudian kita nggak jamak nih, sholat zuhur 4 rakaat. Imam udah selesai yang pertama, tinggal ada beberapa orang lagi sholat sunnah, misalkan ba'diyah ya. Kita colek aja tek. Kita tahu nggak tahu, ternyata dia lagi sholat sunnah, misalkan gitu ya. Kita jadi makmumnya dia, boleh nggak? Boleh. Ingatkan kita sholat ini. Imam, kita tetap sholat zuhur makmuman, walaupun dia nggak niat imam, karena kan dia sholat sunnah. Kadang-kadang ngasih isyarat, ya atau jamak takdim misalkan, boleh, nggak jadi masalah. Dengan orang yang berbeda sholatnya dengan kita. Yang penting jumlah rakaatnya kita lebih banyak daripada dia. Gitu. Terus saya mau tanya. Satu lagi. Untuk yang tadi jamaah masbuk itu nih. Iya, masbuk. Apa memang diwajibkan untuk menepuk itu? Oh, enggak sunnah. Yang pertama. Yang kedua, berapa jarak dari
yang kita tepuk itu. Nah, ada iya yang itu. bilang harus mepet, Deket. harus satu langkah, harus sebelah kanan, sebelah kiri. Yang benar yang mana nih? Nah itu di dalam kitab Fathul Qorib apa itu diajarkan tuh tata cara untuk kita menjadi makmum. Posisi ya. Dari yang berdua, bertiga, berempat itu diajarkan tuh. Di dalam dibahas di dalam satu kitab. Artinya kan kadang-kadang kita banyak lihat orang berdua nempel banget. Iya, nempel. Kadang-kadang jaraknya hampir rapat lah sama gitu. Nempel kaki itu biasanya. Iya, dan jarak kaki nggak jauh. Emang tidak disyaratkan harus sekian hasta, sekian meter, enggak. Yang paling syarat itu jangan sampai makmum itu ngelewatin imam. Itu aja. Nah, yang jadi masalah kalau imamnya pendek, makmumnya tinggi. Nah, ini jadi masalah ini. Ya kan? Sujudnya keduluan, tahiyatnya pasti dengkulnya lebih maju makmum nanti, sekalipun kakinya mundur. Iya. Pasti kan dalil imam nggak? Kalau misalkan makmumnya yang tinggi. Kalau makmumnya lebih tinggi daripada imamnya lebih tinggi dari makmum nggak masalah. Hitungannya pasti lebih panjang dia. Ketika sujud, kemudian ketika duduk, otomatis. Nah itu yang jadi masalah. Makanya jangan terlalu deket banget, kasih jarak. Sehingga ketika sujud atau tahiyat itu otomatis dia agak mundur. Patokannya seperti itu. Bukan masalah rapatnya enggaknya, manjang itu tadi. Nah makanya tadi kalau makmumnya cuma satu imam disunnahkan, ini sunnah nih, artinya nggak menjadi syarat wajib. Sunnahkan di sebelah kanan. Kalau misalkan makmumnya cuma berdua, nah, dilihat posisinya. Kalau misalkan ternyata imamnya di pojok, ya udah dia jangan ngambil sebelah kanan, ngambil yang tengah. Misalkan sononya tembok, ya kan? Maka makmumnya itu yang satu di kanan, yang satu di belakang kalau dua. Yang jadi mundur ini, yang makmumnya mundur, gitu. Cuman kalau misalkan di posisi tengah, makmumnya dua. Nah, ada sebagian ulama mengatakan yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kalau memang datangnya berbedaan, nggak bareng. Cuman kalau ternyata bareng ya harus dua-duanya sunnahnya di belakang. Nah, cuman kalau misalkan tadi itu, ya karena dihitung shaf itu kan di tengah, ke imam nih kan. Dihitung shaf itu pertama di tengah, ke kanan kemudian ke kiri gitu. Kemudian nanti udah penuh masuk tengah lagi. Nah, jangan ngisi yang son dulu, jangan ngisi yang pojok, ngisi yang tengah kemudian nyebar ke sana. Nah, itu ada caranya tuh. Kalau makmum itu dua, kalau makmum itu tiga. Nah, cuman tadi nggak menjadi syarat gitu. Boleh ya kita misalkan hanya di sini imam, kemudian makmum sampingnya. Kita di belakang imam. Ini yang makmum kagak maju, yang imam kagak maju, yang makmum kagak mundur. Posisi sampai salam begitu aja, nggak jadi masalah. Cuman kurang afdal aja dalam softnya gitu. Nah, sama seperti kita misalkan nih imam nih ya. Kemudian ini soft udah penuh. Cuman ada satu orang di belakang. Di belakang kurang afdal ini sendiri. Maka harus dinarik tuh yang dari belakang ke sini berdua. Cuman kalau ini masbuk nggak jadi masalah. Gitu. Itu sebagian ulama mengatakan makruh kalau dia cuma sendiri di belakang. Jadi harus ada temenin berdua gitu. Tapi hukumnya cuma sampai makruh aja. Cuma makruh aja, nggak sampai membatalkan sholat. Kayak tadi itu. Tadi kalau merapatnya segimana? Yang penting tidak mendahulukan sujudnya, posisi sujudnya ya. Kemudian duduk tahiyatnya gitu. Jadi identitas antara makmum dan imam tetap kelihatan. Tetap kelihatan, ya kan? Nah, tadi kan kalau misalkan makmumnya lebih tinggi, ketika tahiyat awal lah, ini yang sebelah kanan yang maju daripada. Kayak normal lah, caranya misalnya makmum memaksakan dia nggak mau bikin aja, nggak mau posisi ini, dia tetap di belakang kita. Sah aja, tetap. Artinya, iya, nggak perlu harus di samping gitu. Nah itu kan hanya sunnah aja. Itu tata caranya aja, cuman tidak. Satu orang gitu. Iya, ternyata posisi di belakang dia ngambil nggak masalah. Satu misalnya. Termasuk, iya, termasuk tadi nepok gitu juga nggak menjadi harus wajib. Ketika kita di belakang, kemudian kita niat imaman dengan yang depan, itu kan memberi isyarat doang. Kalau dia udah tahu bahwa kita menjadi makmumnya, nggak masalah. Kita yang penting imam sama dia gitu. Nggak menjadi syarat gitu maksudnya. Kalau nepok ini kaget. Iya kaget. Lah tahan lagi. Kalau dia malah kaget malah batal. Astagfirullah.
Sangkain manggil. Satu lagi. Kalau kita diri dari sujud, sekarang orang ada yang suka begini nih. Ini emang gimana nih? Kan begini orang-orang di dalam ini. Iya. Tangan. Yang jenggot tuh begini nih, gini agak ngepal gitu. Sementara saya kan begini nih. Iya. Nah, itu gimana ya? Makanya kalau sekiranya masih bangun aja nggak jadi masalah begini. Cuman kalau sujud yang jadi masalah itu. Karena syarat untuk anggota sujud itu telapak tangan yang ini. Sujud ya. Jadi kalau sujud itu jangan begini. Nggak sah itu sujudnya. Posisi telapak tangan. Begini lurus. Kan yang harus nempel telapak tangan dua, kanan kiri, jidat, ya kan? Kemudian lutut sama jari kaki. Jari kaki itu. 7 ya. 7 anggota sujud itu kan ada. Jadi kalau misalkan dia begini nggak sah nih, karena nggak telapak tangan ini, ya kan? Harusnya nggak ini. Nah cuman kalau bicara bangun nggak masalah, nggak masalah. Dia mau bangun begini atau dia begini kan gitu ya, nggak jadi masalah. Cuman yang penting sujudnya jangan begitu. Kadang-kadang ada yang sujudnya begini masih. Gitu. Ini panjang-panjang gimana gitu? Baik. Kenapa? Enggak, makanya jidat itu yang wajib, kalau hidung nggak wajib. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan, sebagian orang mengatakan hidungnya harus nempel. Lah kesian kalau hidung yang rata. Bagaimana ceritanya? Kalau hidung yang mancung masih bisa mensiasatinya jidatnya. Ya, repot itu. Kalau hidungnya jadi syarat nempel, ngegesek gitu. Ya kan? Gitu. Allah alam. Coba ya. Jawab wallahu alam. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sallallahu hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم سبحانك اللهم وتحية بسلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Insyaallah. Langsung